Saudara terkasih, selamat bertemu kembali bersama saya Pendeta John Rilman Sinaga. Dalam kesempatan ini kita sama-sama membacakan firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai yang ketiga. Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai 3. Dan sebelum kita baca, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau Tuhan tetap menyertai kami, menuntun kami, sehingga kami boleh dalam keadaan sehat, bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Bukakan hati dan pikiran kami, berwahyulah di dalam kehidupan kami, supaya kami memperoleh jawaban bahwa Tuhan tetap melindungi dan menyertai kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara terkasih, mari kita baca kitab Wahyu pasal 7 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Saya akan bacakan untuk kita. Silakan buka Alkitab Anda. Saya akan awali dari ayat 1. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul di tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih, untuk memulai khotbah ini, saya ingin menceritakan pengalaman saya di dalam masa kecil. Di keluarga kami itu biasa pada waktu itu, kalau ada tamu datang ke rumah, kalau kita sedang makan bersama tamu itu, ibu saya membuat suatu tanda yang kami sama-sama sudah memahami tanda itu, yaitu menaruh sendok. Kalau dulu masih pakai periuk, jadi ada sendok yang terbuat dari bambu, dalam bahasa Simalungun sonduk namanya. Jadi sonduk ini, kalau kondisi nasi di dalam periuk sudah mulai habis, lalu ibu saya atau orang tua berkata, itu sebenarnya sudah habis, nasinya tinggal sedikit. Jadi andaikan pun dia bertanya, kamu mau tambah? Tambah nasi, mau tambah? Padahal kita sudah melihat ada sendok bambu itu di atas periuk, sudah ditaruh di atas periuk itu dengan periuk terbuka. Kita pasti mengatakan, udah kenyang aku, udah kenyang. Itu tanda kode bagi kami, nggak boleh lagi tambah nasi. Itu untuk tamu, kira-kira begitu. Dan itu kami pahami dan menjadi tradisi untuk menyatakan bahwa persediaan nasi sudah tipis. Saudaraku, banyak dalam kehidupan kita seperti yang saya sebutkan tadi, tanda-tanda yang dipakai untuk memberitahu sesuatu informasi yang memiliki makna tersendiri. Sama seperti kalau kita membaca kitab Wahyu. Kalau kita membaca kitab Wahyu, ada banyak di sini simbol-simbol atau tanda-tanda yang mau menyatakan satu rahasia, satu kode. Simbol ini supaya tidak dipahami secara umum oleh orang lain. Kenapa itu terjadi? Saudara terkasih, kita ingat betul kalau kitab Wahyu ini sekitar tahun 96
sesudah Masehi, kondisi mereka pada waktu itu adalah kondisi sedang pengaruh sekali oleh kekaisaran Domitianus. Ingat persis, begitu kejinya Kaisar Domitianus dan berupaya untuk menyiksa setiap orang Kristen yang percaya kepada Yesus, yang tidak menyembah Kaisar Domitianus. Kita paham betul setiap kaisar akan membuat dirinya menjadi tuan, sehingga dia harus disembah. Tetapi orang Kristen tidak, mereka harus menyembah kepada Tuhan. Untuk menutupi kemungkinan untuk bisa disiksa secara umum, makanya firman Tuhan di dalam kitab Wahyu itu selalu memakai simbol-simbol. Sehingga pada waktu Yohanes dibuang ke Pulau Patmos, dia mengirim surat Wahyu ini atau kitab Wahyu yang dia lihat itu, menuliskannya dengan simbol-simbol. Tetapi mari kita catat, tidak semua mungkin tidak semua kita boleh memahami makna-makna di dalam simbol yang ada di kitab Wahyu. Hanya catatan penting bagi kita, kalau kita membaca Wahyu, jangan lupakan yang saya bacakan ini, yaitu di kitab Wahyu pasal 1. Pasal 1 di ayat 3. Di ayat 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dari yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Saya ulangi, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan menuruti apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ciri ini yang harus kita catat untuk memahami kitab Wahyu, yaitu membaca kitab Wahyu bukan menakut-nakuti. Bukan dia seolah-olah hanya melulu ke masa depan, tetapi ada 3 zaman yang disentuh oleh kitab Wahyu, zaman yang sudah dahulu, zaman sekarang, dan yang akan datang. Itu yang harus kita garis bawahi. Dan disebutkan, berbahagialah orang yang membaca kitab Wahyu. Sehingga kalau pada hari ini saudaraku bersama-sama dengan saya membaca kitab Wahyu, berarti mari kita cerminkan ada kebahagiaan yang akan Tuhan berikan kepada kita, karena Tuhan memberikan wahyunya buat saudaraku. Amin. Kita akan menerima wahyunya Tuhan pada zaman kita sekarang. Ingat, zamannya wahyu itu ada 3. Zaman dahulu, zaman sekarang, dan zaman yang akan datang, yaitu parusia. Ketika kedatangan Yesus untuk kedua kali. Dan saat ini mari kita baca pada konteks yang terjadi pada waktu itu, yang disebutkan di dalam pasal 1 ayat 3 tadi. Berbahagialah. Ada apa? Mari kita lihat di dalam kitab yang kita baca tadi, Wahyu 7 ayat 1 sampai 3. Tetapi mari kita ingat simbol-simbol yang dipakai. Simbol-simbol yang dipakai di sini adalah simbol-simbol yang melambangkan beberapa gambaran. Yaitu saya akan bacakan dari ayat 1, pasal 7 ayat 1. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada 4 penjuru bumi, dan mereka menahan ke-4 angin, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Ingat saudaraku, kita berbicara tentang lambang. Karena enggak dapat kita pisahkan. Kenapa? Disebutkan supaya tidak ada angin bertiup di darat, di laut. Oke, itu pas, di darat, di laut. Tetapi disebutkan di pohon. Bukankah darat itu memiliki pohon? Atau bukankah pohon itu berada di daratan? Saudaraku, yang mau disebutkan di sini adalah daratan. Beberapa penafsir mengatakan bahwa daratan adalah lambang yang menyatakan itu adalah bangsa Israel atau umat Yahudi. Bangsa Israel yang dengan pemantapan kekuatan sebagai bangsa pilihan Tuhan. Itu.
bangsa Israel atau bangsa Yahudi yang sudah dimantapkan sebagai bangsa pilihan Tuhan. Lalu lautan yaitu bangsa non-Yahudi. Jadi kalau kita kembali ke perjanjian lama, kalau bangsa pilihan itu disebut dengan Ami, yaitu bangsaku. Tetapi kalau bangsa di luar Israel disebut dengan Goyim, yaitu bangsa lain. Dan kalau daratan adalah bangsa Israel, lautan adalah bangsa-bangsa non-Israel atau bangsa-bangsa di luar daripada non-Yahudi. Lalu pohon apa? Pohon, mari kita baca di kitab Mazmur 1 ayat 3. Kita sering mendengar ini. Dia adalah lambang orang yang diberkati. Berbahagialah. Jadi kalau kita baca nanti, silakan baca kitab Mazmur 1 pasal 3. Itu melambangkan perorangan. Perorangan lambang laki-laki, baik laki-laki ataupun perempuan, yang berpengaruh, yang menonjol. Sehingga dia menonjol di antara halayak ramai. Seperti pohon yang hidup di pinggir sungai. Mereka ibarat pohon yang hidup di pinggir sungai, yang mampu bertahan di segala musim dan memberikan buah di segala musim. Saudaraku, kalau Tuhan berkata kepada kita pada kesempatan ini, mewahyukan kepada kita di pasal 7 ini, penyiksaan yang ada di Kekaisaran Domitianus diawali dari Kaisar Nero, berkelanjutan kepada Kaisar Domitianus, penyiksaan kepada mereka. Sehingga kalau kita kembali ke pasal 6 ayat 17, di situ ditanya sebenarnya, sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Kita ulangi, siapakah yang dapat bertahan di tengah-tengah kondisi penyiksaan itu tadi? Di tengah-tengah kondisi yang serba terancam itu tadi, sehingga harus membuat lambang-lambang. Saudaraku, kalau kita buka wahyu ini di saat kita sekarang, siapakah yang mampu bertahan? Kalau disebutkan ada malaikat yang mencoba menahan mata angin, yang disebutkan di sini mata angin dari utara, selatan, timur ke barat. Pada waktu itu sumber mata angin itu dengan 4 jenis. Timur, barat, utara, selatan. Sekarang kan udah timur, tenggara, utara, barat daya, utara, selatan, dan seterusnya. Tetapi kalau sumber angin dihentikan ke seluruh penjuru bumi, apa yang terjadi, saudaraku? Itu kan menahan supaya tidak ada perputaran angin yang, mari kita bayangkan, kita makhluk hidup butuh angin. Sehingga kalau penyiksaan itu ibarat angin yang di stop, yang diberhentikan untuk merusak yang tadi daratan, lautan, pohon, artinya untuk merusak seluruh orang-orang. Lalu pertanyaan di pasal 6 ayat 17 tadi, siapakah yang mampu bertahan? Kalau saudaraku saat ini di dalam kondisi kita ini, siapa kita yang mampu bertahan dalam dampak daripada COVID ini? Siapakah keluarga, siapakah yang mampu bertahan? Anak siapa yang mampu bertahan? Siapakah orang yang mampu bertahan? Apakah bangsa pilihan mampu bertahan? Atau di luar bangsa pilihan mampu bertahan? Atau orang yang disebutkan tadi sebagai pohon yang ada di pinggir sungai mampu bertahan? Saudaraku, betul kita sudah sampai di yang disebut dengan new normal. Mampukah kita bertahan sehingga simbol-simbol yang kita kenakan, yaitu simbol masker, simbol cuci tangan, simbol bagaimana kita social distancing, itu adalah lambang juga bagi kita, wahyu juga bagi kita, supaya kita mampu bertahan. Mampu bertahan di dalam siksaan
kalau mungkin kita katakan di dalam ancaman COVID, pandemi ini. Saudaraku terkasih, kita diberikan wahyu, berbahagialah orang yang mampu bertahan. Di mana letaknya itu? Mari kita lihat di ayat 2. Silakan bacakan ayat 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup. Saya ulangi. Ia membawa materai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusak bumi dan laut. Sekali lagi. Ternyata malaikat yang disebut menahan sumber angin tadi, sumber mata angin tadi, seolah-olah diizinkan. Tetapi pertanyaannya adalah, mampu dan siapakah kita yang mampu bertahan di dalam kondisi ini? Saudaraku, beritanya itu datang dari seorang malaikat yang disebutkan tadi dari timur. Sangat menarik. Dia menyebut, saudaraku, ia membawa materai Allah yang hidup. Yang menjadi pokok bagi kita adalah Allah yang hidup. Artinya, Allah yang hidup tidak sama dengan ilah-ilah lain yang berada di dalam satu tempat. Sehingga kalau ada ilah lain hanya di dalam suatu tempat, misalnya Bani Hayu Bagal di kayu besar, dia berada di situ udah. Di pohon yang pohon beringin, dia hanya di situ. Dia nggak bisa ke tempat yang lain. Atau di batu besar, atau di tempat penyembahan-penyembahan besar. Tetapi Allah yang membawa berita yang wahyu tadi adalah Allah yang hidup. Artinya saudaraku, Allah yang memiliki semangat hidup bersama-sama dengan umatnya. Kalau kita baca di kitab Yosua 3 pasal 9, Yosua 3 ayat 9 sampai 10. Bahwa Allah yang menyertaimu adalah Allah yang hidup. Amin. Sehingga Allah tahu dan Allah memahami apa yang terjadi di dalam kondisi COVID ini. Bukan Allah yang mati, tetapi Allah yang hidup. Allah yang juga berada di sisi kita. Allah yang ikut melihat kondisi yang sedang kita alami ini. Allah yang hidup adalah Allah yang memberikan kekuatan dinamis. Allah yang memberikan kekuatan di dalam Mazmur 42 ayat 2. Allah yang memberikan kekuatan dan kepuasan bagimu sebab Dia adalah Allah yang hidup. Amin. Sehingga seolah-olah kita berpikir Allah membiarkan kita, bukan. Tetapi Allah memberikan penguatan bagi kita. Dia hidup. Yang berikut, Allah yang hidup adalah Allah yang tetap memberikan semangat, memberikan kekuatan. Manusia adalah umatnya dan anak-anaknya dari Hosea 1 ayat 10. Jadi kalau Allah yang hidup adalah Allah yang memperhatikan kita. Allah yang tahu tentang kita. Sehingga tantangan tadi yang berada di dalam zaman Kaisar Domitianus tadi, kalau sekarang zaman kita yang di dalam tekanan pandemi ini, mari kita lihat siapa yang mampu bertahan di sini. Tetapi berita yang diberikan tadi, yang dari malaikat dari muncul dari matahari terbit yang disebutkan tadi dari timur tadi, mengatakan kepada kita bahwa Allah adalah Allah yang hidup. Allah yang turut di dalam situasi kita. Allah yang turut di dalam menyembuhkan kita, memberikan semangat bagi kita, memulihkan kita, dan memberikan kita bertahan. Dari mana kita memperoleh itu? Itu makanya disebut berbahagia, saudaraku, di awalnya tadi. Mari kita lihat di dalam ayat 3. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon. Sekali lagi, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon. Ingat, tadi mereka adalah lambang. Sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami,
pada dahi mereka. Sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah kami. Saudaraku, jangan dulu rusak. Sebab apa? Ada yang mau Tuhan materaikan di dalam hamba-hambanya. Di dalam umat pilihannya. Yaitu siapa mereka? Mari kita lihat. Makna daripada materai di sini. Yang dimateraikan adalah rupanya memaknai sangat dalam. Mereka inilah yang mampu bertahan terhadap bencana. Jadi kalau ada materai itu stempel kalau bagi kita istilahnya. Anggodomai stempel maknanya adalah pertama, dimateraikan di dalam perjanjian lama itu adalah lambang kepemilikan milik. Jadi kalau sudah ada materai di situ, sudah ada pemiliknya, sudah ada otoritas Tuhan di situ bahwa siapa yang sudah dimateraikan, dia adalah milik Allah. Sehingga saudaraku, kalau kita menerima materai itu yang disebutkan, jangan dulu rusakkan bumi sebelum kami memateraikan hamba-hamba Allah, yaitu siapa? Materai itu adalah lambang daripada kepemilikan Allah. Saudaraku, ternyata lambang materai ini juga memberikan makna yang lebih dalam, yaitu lambang yang mampu berdiri tegak walaupun badai, walaupun tantangan, walaupun ancaman, dan mampu bertahan terhadap bencana. Itulah orang-orang yang dimateraikan. Sehingga saudaraku, tantangan ini yang kita sering sebut dengan gampang terpapar, gampang kita kena. Siapa yang mampu bertahan? Yaitu orang yang dimateraikan. Materai adalah lambang daripada kepemilikan Allah. Orang yang dimateraikan selalu dilindungi dari bencana. Orang yang dimateraikan adalah orang yang mendapat surat saat penghakiman. Kita ingat bagaimana Allah pernah membebaskan bangsanya. Dengan apa? Materai yang ditaruh di atas pintu rumahnya. Ketika bangsa Israel tidak keluar dari Mesir, ada materai di sana, darah domba. Saudaraku, itu yang membuat mereka bebas. Itu yang membuat mereka luput. Begitu wabah yang ada di Mesir pada waktu itu, tapi orang yang memiliki materai darah domba, dia selamat. Saudaraku, lalu zaman saat ini, apakah materai itu? Apakah masker itu menjadi materai? Apakah cuci tangan menjadi materai? Apakah social distancing itu menjadi materai bagi kita? Kita lihat lambang pemeliharaan Allah kepada kita. Kalau kita baca di Yehezkel 9 ayat 1 sampai 11, milik kepunyaan Allah selalu dilindungi. Milik kepunyaan Allah selalu diselamatkan oleh Allah. Dimateraikan artinya perlindungan Tuhan, sehingga kita bisa bertahan, berdiri tegak di dalam peperangan rohani. Yang menjadi pertanyaan, apakah kita setia di dalam materai ini? Mungkin kita bertanya, lah dari tadi Pak Pendeta mengatakan materai. Lalu materai kita apakah sudah ada? Apakah seperti yang disebutkan orang lain harus ada di huruf di sini? Apakah itu? Apakah menjadi jimat? Tidak. Materai itu saudaraku, mari kita baca di kitab Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Silakan buka Alkitab Anda. Buka Alkitab Anda di Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Saya akan bacakan bagi kita supaya kita makin meyakini bahwa saya, Anda, saudaraku ini adalah orang-orang yang sudah menerima materai Tuhan. Amin. Kita baca di ayat 13, Efesus 1 ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itulah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita
milik Allah untuk menjadi kemuliaannya. Kamu dimateraikan menjadi milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Kapan itu? Saat saudaraku menerima baptisan. Ketika kita menerima baptisan di dalam nama Allah, Bapa dan Roh Kudus, materai itu sudah ada. Saat kita menerima perjamuan kudus bahwa dimateraikan oleh daging dan darah Yesus Kristus, kita memiliki materai itu. Saudaraku, selamat menjadi orang yang dipilih Allah untuk diselamatkan. Menjadi orang yang dipilih Allah menerima materai itu. Orang yang mampu berdiri tegak walaupun banyak rintangan, bukan menjadi orang yang mengeluh. Orang yang mampu berdiri tegak dan tetap memiliki Allah yang hidup. Selalu ada masa depan bagi kita. Jangan khawatir, jangan ragu, tetap percaya kepada Tuhan, setia kepada Tuhan. Materai itu sudah ada pada kita dan itu ada di dalam hidup kita. Sehingga betul, sekarang kondisi kita sedang mengalami kesulitan. Di dalam pekerjaan, di dalam perekonomian, di dalam kondisi hasil-hasil ladang kita, di dalam hasil-hasil jerih payah kita mungkin tidak seperti biasanya. Tetapi ingat, mampu bertahan itu adalah lambang milik Tuhan. Kita sudah dimateraikan di dalam darah Yesus. Dan sudah ada darah itu di dalam tubuh kita. Selamat menjadi orang yang dimateraikan, dipilih untuk berbahagia. Wahyu bagi kita di dalam kesempatan ini, Allah yang hidup tetap menjaga orang yang dimateraikannya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan, kalau kesempatan ini kami boleh bersama-sama menerima wahyu yang akan menjawab setiap tantangan, sehingga kami tetap setia di dalam Kristus Yesus yang telah memateraikan keselamatan itu bagi kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, mari kita ingat bahwa dengan men-share video ini kepada orang lain, berarti Anda sudah membantu saya menyampaikan firman Tuhan. Silahkan sampaikan firman Tuhan ini melalui share, membagikan kepada orang lain, dan untuk membantu orang lain juga memahami wahyu Tuhan. Silakan dengar video saya yang telah saya berikan dan catat nomor handphone Anda, nomor handphone saya bagi Anda yang ingin berkonsultasi atau konseling, berdoa bersama dengan saya, Pendeta John Rilman Sinaga. Catat nomor handphone dan WA saya 0812 644 1400. Silahkan WA-kan kepada saya. Mari kita sama-sama berdoa, sebab kita adalah orang-orang yang dimateraikan di dalam Yesus Kristus. Shalom.